Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nah, dari sana kita lanjutkan pelajaran nahwu. Kemarin kita sampai pada isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya itu ada dua, ya, mudzakkar dan muannats. Ya, kemudian dari dua ini dirinci, ya. Mudzakkar itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Mudzakkar hakiki adalah, ya, kata yang menunjukkan manusia atau hewan, ya. Adapun majazi selain dari itu, ya. Kemudian muannats juga demikian, muannats hakiki dan muannats majazi. Hakiki menunjukkan manusia dan hewan, adapun majazi, ya, selain dari itu. Nah, kemudian kita bahas sedikit latihan yang kemarin. Maktabatun, ya, maktabah dia termasuk apa? Isim muannats, ya, isim muannats. Kenapa? Karena ada tanda muannatsnya, yakni ta marbutah di akhirnya, maktabah. Kemudian, ya, kalau sudah diketahui dia muannats, muannats yang mana? Hakiki atau majazi? Dilihat dia menunjukkan, ya, manusia, enggak. Dia menunjukkan hewan, enggak, ya. Maktabah itu perpustakaan, ya. Berarti dia ikut pada al-muannats al-majazi. Kemudian samaun, ya. Sama, ya. Kemarin apa? Dia bisa mudzakkar, bisa muannats, ya. Dan kategorinya apa? Mudzakkar majazi atau muannats majazi. Nah, karena dia tidak menunjukkan manusia dan atau hewan. Kemudian ramin, kata ramin ini aslinya ar-rami, ya. Ar-rami artinya apa? Orang yang melempar, orang yang melempar. Nah, ar-rami dia tidak ada tanda muannats, di sana. Maka dia termasuk apa? Mudzakkar. Hakiki atau majazi, ya. Dilihat dia menunjukkan manusia. Ar-rami orang yang melempar, ya. Menunjukkan manusia. Berarti apa? Dia mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki. Musallin, ya. Musallin itu aslinya al-musalli. Al-musalli adalah orang yang salat, ya. Seorang laki-laki yang salat, ya. Al-musalli atau musallin dia tidak ada tanda muannats, berarti dia mudzakkar, ya. Dan dia menunjukkan manusia, berarti dia mudzakkar hakiki. Nah, kemudian Salma, ya. Salma, ya. Salma ini adalah nama perempuan, ya. Nama seorang perempuan, berarti dia muannats, ya. Muannats apa? Hakiki karena menunjukkan manusia. Kemudian katibah, ya. Katibah dia ada tak marbutah di akhirnya, berarti dia muannats. Hakiki atau majazi? Lihat, katibah itu artinya penulis perempuan, ya. Penulis perempuan, berarti dia menunjukkan manusia, berarti apa? Muannats hakiki. Muannats hakiki. Zarqa dia, ya, mengikuti wazan fa'la,
ya, mengikuti apa? Sifat mengikuti wazan fa'la'u ya. Berarti dia muannats, menunjukkan manusia, binatang atau bukan ya. Ya, dia menunjukkan selain dari manusia dan binatang, berarti muannats majazi, muannats majazi. Al-murabbi, al-murabbi ya, tidak ada tanda muannats di sana, berarti dia ya isim mudzakkar. Hakiki atau majazi, dilihat arti al-murabbi itu adalah pendidik ya. Pendidik laki-laki ya, berarti dia menunjukkan manusia, berarti apa? Mudzakkar hakiki, mudzakkar hakiki. Nah ya. Paham ya? Untuk apa? Selanjutnya seperti itu. Jadi dilihat artinya juga. Kalau artinya itu menunjukkan ya manusia, ya, maka dia hakiki. Nah, sudah ya, murajaahnya sudah. Kemudian kita masuk pada pelajaran baru, al-faslu tsalits ya. Al-faslu ats-tsalits. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Fasal ketiga dari jenis-jenis isim adalah apa? Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari apa? Jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya terdiri dari 3. Dibagi menjadi 3. Paham ya? Isim ditinjau dari jumlahnya, dari bilangannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua mutsanna, dan yang ketiga jamak. Mufrad, mutsanna, jamak. Nah, kemudian akan dibahas satu persatu. Yang A, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan jumlah 1. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1. Misal, contoh, kitabun. Ya, kitabun ini ya dinamakan apa? Dinamakan isim mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah 1. Kitabun, sebuah kitab. Sebuah kitab. Ya, jumlahnya 1. 1 kitab. Kitabun. Al-qalamu ya, sebuah pena, menunjukkan jumlah 1. Faham ya? Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 ya, sebuah, seekor, seorang. Nah, jumlah 1. Rajulun ya, seorang laki-laki. Tabibun, seorang dokter. Talibun, seorang ya pelajar. Mudarrisun, seorang guru. Paham ya? Isim mufrad isim yang menunjukkan jumlah 1. Sekarang yang B, isim mutsanna. Isim apa? Mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Isim yang menunjukkan jumlah 2. Isim yang menunjukkan jumlah 2. Nah, dan isim mutsanna ini terbagi menjadi 2. Isim mutsanna terbagi menjadi 2. Yang pertama isim mutsanna hakiki. Isim apa? Mutsanna hakiki. Apa itu isim mutsanna hakiki? Isim mutsanna yang dibuat dari isim mufradnya. Isim mutsanna yang dibentuk atau yang dibuat dari isim mufradnya. Nah, lalu bagaimana cara membuat isim mutsanna hakiki? Ya, cara membuatnya yakni dengan menambah alif dan nun. Alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Di akhir isim mufrad. Nah, dan harokat nun selalu kasrah. Harokat nun tambahan tadi selalu kasrah. Dan harokat sebelum alif atau sebelum ya tadi adalah fathah. Ya, jadi nun itu harus selalu kasrah. Nun tambahannya selalu kasrah. Kemudian harokat sebelum alif atau sebelum ya tambahan tadi harus fathah. Nah, contohnya ya, kitabun, kan isim mutsanna itu dibuat atau dibentuk dari isim mufradnya. Kitabun ya, kitabun kan isim mufrad. Nah, dijadikan isim mutsanna tinggal ditambah apa? Alif dan nun.
alif dan nun. Ingat, sebelum alif itu harokatnya fathah. Jadi kitabani, ya, kitabani. Atau ditambah ya dan nun. Ya, sebelumnya fathah. Kitabaini, ya, kitabaini, paham ya? Jadi kitabani atau kitabaini ini artinya dua buah kitab, ya, dua buah buku. Kemudian contoh lagi at-talibu. At-talibu itu kan isim mufrad karena menunjukkan jumlah satu, seorang, ya, pelajar laki-laki. Kemudian cara membuat isim mutsanna dari kata at-talib itu tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Menjadi bagaimana? At-talibani, at-talibaini, seperti itu. Paham ya? Nah, ini ya, at-talibu, ya, ditambah alif dan nun. Ingat kaidahnya, sebelum alif harokatnya harus fathah, ya. Jadi bagaimana? At-talibani. Atau ditambah ya dan nun. Ingat sebelum ya harus fathah, at-talibaini. Seperti itu. Kemudian al-mudarrisu, ya, seorang guru laki-laki. Ya. Al-mudarrisu, seorang guru laki-laki. Ini adalah isim mufrad. Cara, ya, mengubah isim mufrad, ya, kepada isim mutsanna, ya, tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Ya, jadi bagaimana? Al-mudarrisani atau al-mudarrisaini. Nah, itu apa? Mutsanna hakiki, isim mutsanna yang dibentuk dari isim mufradnya. Yang kedua, ya, isim mutsanna mulhaq. Isim mutsanna mulhaq. Apa itu isim mutsanna mulhaq? Isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya. Isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya, ya. Ya, dia tidak mempunyai isim mufrad. Nah, maka dia namanya isim mutsanna mulhaq, diikutkan hukum isim mutsanna padahal dia tidak punya, ya, isim mufradnya, yaitu kila, kilta, ithnani, ithnatani, sintani, ya, kila, ya, setiap keduanya, ya, untuk muzakkar, kilta, ya, setiap keduanya untuk muannats, ithnani, dua, ithnatani, ya, dua muzakkar. Nah, itu ya. Nah, jadi kila, kilta, ithnani, ithnatani, sintani ini dia tidak punya bentuk mufrad. Tidak punya bentuk mufrad, tapi hukumnya seperti hukum isim mutsanna. Nah, kemudian ada catatan, penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Dia harus mudhaf kepada isim lainnya. Contohnya kilar rajulaini, ya, setiap dari kedua laki-laki. Setiap dari dua laki-laki tersebut. Kiltal jannataini, ya, setiap dari apa? Dua kebun. Nah, itu kalau kila dan kilta itu harus bersambung kepada isim yang lainnya. Kemudian catatan di sini, apabila isim mutsanna, ya, catatan, apabila isim mutsanna bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nun dibuang. Huruf nun dibuang. Ya. Ingat ya. Jadi apa? Jika isim mutsanna bersambung atau diidhofahkan kepada isim yang lain, maka huruf nun dibuang. Contohnya kitabani, ya, kitabani, ya, diidhofahkan kepada Ali menjadi apa? Kitaba aliyin, nunnya dibuang. Kitaba
aliyin. Kemudian ithnani, ya, asyaro, ya, asyarun, asyrun, ya, menjadi ithna asyara, ithna asyara, nunnya hilang. Paham ya? Jadi catatan, apabila isim mutsanna bersambung dengan isim yang lain, diidhafahkan kepada isim yang lain, maka huruf nun dibuang. Huruf nun dibuang. Nah, paham ya? Nah, jadi apa? Isim mutsanna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, isim mutsanna hakiki. Apa itu? Isim mutsanna yang dibentuk dari isim mufradnya. Ini mudah. Isim yang dibentuk dari isim mufradnya. Dia punya mufrad. Dia punya isim mufrad. Ya, contohnya qalamun. Ya, qalamun ini isim mufrad dijadikan mutsanna. Yang namanya nanti mutsanna hakiki. Kenapa? Karena dia punya isim mufradnya. Qalamun jadi qalamani, qalamaini. Nah, babun, babani, babaini. Ya, dia namanya mutsanna hakiki. Di sana ada isim mutsanna mulhaq. Ya, isim mutsanna mulhaq apa itu? Isim mutsanna yang tidak punya bentuk mufrad. Isim mutsanna, ya, isim yang menunjukkan dua yang tidak mempunyai bentuk mufrad, tidak mempunyai kata tunggal. Apa dia? Ya, di antaranya kila, kilta, ithnani, ithnatani, thintani. Ingat, kila dan kilta itu harus digabungkan dengan isim yang lain, harus diidhafahkan kepada isim yang lain. Kila rajulaini, setiap dari dua apa? Laki-laki. Kiltal jannataini, ya, setiap dari dua kebun. Nah, seperti itu. Dan catatan untuk isim mutsanna, ya, ketika isim mutsanna itu digabungkan dengan isim yang lain, diidhafahkan kepada isim yang lain, maka apa? Nunnya hilang, nunnya dibuang. Kitabani, ya, diidhafahkan kepada ali menjadi kitaba aliyin, seperti itu. Nah, ya, mi'atani, ya, mi'atani 200 kan? Mi'atani diidhafahkan kepada, ya, talib misalnya menjadi mi'ata talibin 200, ya, pelajar, seperti itu. Kemudian pembagian apa isim ditinjau dari jumlahnya. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, hitungan lebih dari dua, ya. Jadi jamak itu kata yang menunjukkan, ya, hitungan lebih dari dua, ya, 3 atau lebih. Dan isim jamak itu ada 3, yaitu jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, al-mudarrisuna. Kemudian jamak muannats salim, contohnya muslimatun, al-mudarrisatu. Kemudian yang ketiga jamak taksir, ya, jamak yang tidak beraturan, contohnya kutubun, ar-rijalu. Nah, ya, adapun pembahasan jamak, ya, uraian tentang jamak ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, ya, tugas untuk fasal ketiga ini antum buat contoh untuk 5 isim mufrad. Kemudian antum buat 5 contoh isim mutsanna hakiki. Isim mutsanna hakiki dan 2 contoh isim mutsanna mulhaq. Nah, ya, boleh lihat buku, ya, boleh lihat kamus. Nah, ya, sampai sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.